Halo Bulastri, hari ini aku mau menceritakan cerita tentang batu menangis. Ayo kita mulai. Suatu kala di suatu desa hiduplah dua orang, yaitu seorang ibu dan seorang anaknya. Ibu itu sudah tua dan anaknya terkenal sebagai gadis yang cantik. Namun sayang, tidak sepadan dengan sifatnya karena sifatnya begitu buruk. Suatu hari, ibu tersebut sedang bekerja. Ia menyuruhnya anaknya untuk membantunya. Namun anaknya menjawab, "Tidak, Bu, itu tidak sepadan dengan kecantikanku." Lalu suatu hari juga ibunya menyuruh anaknya untuk masak, tapi anaknya sambil menyisir rambutnya kemudian menjawab, "Tidak, Bu, itu tidak harus aku lakukan." Lalu kemudian harinya, sang ibu dan sang anak pergi ke pasar. Sang ibu berbelanja dan membawa beban yang berat, sedangkan anak malah berlenggok dengan cantik. Lalu orang-orang pun berkata, "Itu adalah gadis yang cantik." Lalu setelah beberapa orang mengatakan itu, satu orang mengatakan, "Apakah di belakang itu siapa dia? Apakah dia ibumu?" Lalu sang gadis menjawab, "Tidak, ia pembantuku." Berkali-kali sang gadis mengatakan hal itu dan hati ibunya sangat terluka dan bersedih-sedih. Setelah pulang, ibunya pun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membalas semua yang telah dilakukan anaknya selama ini. Lalu saat itu tiba-tiba petir menyambar anak tersebut. Lalu dimulai dari kaki anak tersebut berubah menjadi batu ke tubuhnya, dan anak pun menangis seperti itu dan memohon ampun. Tapi sayang, semua itu sudah terlambat karena sudah tak bisa diubah. Lalu anak itu pun menjadi batu menangis yang dinamakan oleh di desa, karena anak tersebut biarpun sudah menjadi batu tetap mengeluarkan ceceran mata yang terlihat. Terima kasih Ibu Lastri dan teman-teman. Ini cerita dari aku. Semoga suka. Dadah. Hai guys, ini Bella. Aku akan menceritakan tentang kerajaan Brabant. Tertarik? Ayo segera menjelajahi. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Ia memiliki sebuah putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Suatu hari Prabu Baka mengadakan pertempuran antara kerajaan yang ia pimpin dengan kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Danung Bondowoso. Tetapi saat pertempuran Danung Bondowoso pun menang dan Prabu Baka pun akhirnya gugur dalam pertempuran. Dan Danung Bondowoso pun segera menempati istana Prambanan. Dan seketika ia melihat Roro Jonggrang. Danung Bondowoso ingin mempersunting Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tahu bahwa Danung Bondowoso yang telah membuat ayahnya gugur di pertempuran. Akhirnya dia menyuruh Danung Bondowoso untuk membuatkan ia sebuah 1000 candi dan 2 buah sumur dalam satu malam. Danung Bondowoso itu segera menaatinya. Tetapi Danung Bondowoso meminta bantuan ayahnya untuk bala tentara makhluk gaib. Setelah berjam-jam, Roro Jonggrang mengetahuinya bahwa sebentar lagi Danung Bondowoso akan segera menyelesaikan tugas yang diberikan dari ia. Ia pun segera berlari ke arah desa dan menyuruh gadis-gadis desa untuk menyalakan obor dan membakar jerami, dan yang lainnya menaburkan bunga. Keadaan menjadi riuh.
dan langit terlihat terang. Ayam jantan pun berkokok dan makhluk gaib pun pergi. Bondowoso sangat marah sekali dan dia membuat Roro Jonggrang menjadi arca karena kesaktiannya. Kemudian setelah bertahun-tahun, candi tersebut dinamakan dengan Candi Sewu atau 1000 candi. Dan yang candi yang memiliki Roro Jonggrang di dalamnya dinamakan Candi Roro Jonggrang. Semoga kalian suka. Batu menangis. Di sebuah bukit nan jauh dari desa, daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang ibu yang miskin dan anak perempuannya. Anak perempuannya itu amat cantik, akan tetapi ia memiliki perilaku yang amat buruk. Selain itu, dia pun juga malas. Ia tidak mau membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah setiap hari. Ia pun juga amat manja. Semua keinginannya harus dituruti. Ia tidak memikirkan ibunya harus bekerja keras untuk kebutuhan hidupnya setiap hari. Semua keinginannya harus dituruti. Suatu hari, ibu dan anaknya pergi turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar yang mereka akan kunjungi amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki. Anak perempuan itu berjalan di depan ibunya. Ia melenggang dengan mengenakan baju yang bagus dan bersolek agar dikagumi oleh orang-orang yang melihatnya. Ibunya pun berjalan di belakang anaknya dan membawa keranjang. Pakaian ibunya pun dekil dan lesuh. Tak seorang pun tahu bahwa mereka pun adalah anak dan ibu. Saat mereka memasuki desa, semua orang memandangi mereka. Mereka terpesona kepada kecantikan gadis itu. Akan tetapi, mereka bertanya-tanya, siapakah yang mengikuti perempuan itu? Gadis yang cantik, apakah itu ibumu? Tanya warga desa. Jawab si anak perempuan, tidak, ialah pembantuku. Begitulah jawaban si anak setiap kali ditanya oleh para warga desa. Sang ibu yang mendengar jawaban yang sama dari putrinya itu merasa terluka dan sedih. Ia pun berdoa kepada Tuhan agar menegur anak perempuannya yang menyakitinya selama ini. Tuhan mendengar doa sang ibu. Perlahan tubuh si anak itu menjadi batu, kemudian naik ke atas. Melihatnya si anak perempuan itu yang berubah menjadi batu, ia pun memohon ampun kepada ibunya. Oh ibu, ampuni aku. Ampuni aku ibu. Si anak terus-menerus menatap dan menangis. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Seluruh tubuhnya telah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa dari matanya masih ada air mata yang menitik. Sejak itulah batu yang berasal dari anak perempuan itu disebut batu menangis. Selesai. Teman-teman, nama saya Michelle, kelas angkatan nomor 24. Saya akan menceritakan tentang gajah dan semua. Dahulu kala di sebuah hutan ada bermacam-macam binatang. Yang kecil seperti semut dan binatang yang paling besar seperti gajah.
gajah dapat mengalahkan harimau sang raja di hutan. Ia berpikir dapat mengalahkan binatang-binatang. Pada suatu hari gajah mengadakan sayembara. Siapapun yang dapat mengalahkan gajah, ia hendak menjadi raja di hutan. Sayembara disambut dengan antusias oleh binatang buas. Binatang buas yang memangsa hewan yang tidak berdaya, terutama badak, kuda nil dan beruang. Ia melihat gajah yang paling kuat, melihat tidak ada seekor pun yang datang untuk melawan gajah. Kesombongan gajah semakin bertambah. Gajah menunjukkan kesombongan. Turunnya seekor semut dari pohon. Aku ingin ikut sembahyang. Apakah aku boleh? Tanya semut dengan ramah. Hei, kau bukan lawan aku. Kau berani melawan aku. Tubuhku sudah besar. Tanya si gajah seperti yang tertawa. Semut merasa kesal dan mencari tahu apa kelemahan si gajah. Pada lubang telinga, perlahan-lahan semua masuk ke lubang telinga dan memanggil kawan-kawan. Gajah merasa kesakitan. Gajah berguling-guling di atas sana karena menahan sakit. Ampun semut, aku mengaku kalah. Semua hewan menyaksikan peristiwa tersebut. Gajah hanya terdiam. Gajah malu. Pesan moral yang disampaikan dalam dongeng Gajah dan Semut adalah kita tidak boleh sombong. Terima kasih. Hari istimewa Gogo Dugong. Setiap orang memiliki hari istimewa. Kita berharap hari istimewa kita berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Begitupun dengan Gogo Dugong. Ia sudah memikirkan tentang hari ulang tahunnya matang-matang. Ia juga sudah mengundang seluruh sahabatnya untuk merayakan hari ulang tahunnya. Akan tetapi, ia juga melupakan kesehatannya sendiri. Kamu istirahat saja, aku akan mengurus segalanya, ujar Lili kuda laut. Gogo Dugong pun hanya bisa beristirahat. Saat itu pun Dokter Gurita datang kemari. Ia juga mengatakan, lain kali kau tidak boleh telat makan. Gogo Dugong pun hanya bisa menangis dan sedih. Karena besok adalah hari ulang tahunnya. Lalu, keesokan harinya, teman-teman Gogo Dugong pun berkumpul di rumahnya dan sambil membawa kue. Lalu, ia pun terasa heran. Lalu ia pun bertanya kepada teman-temannya, kenapa kalian semua datang? Pestanya batal karena aku sakit. Lalu Lili kuda laut bilang, walaupun tidak ada pesta,
kami tetap merayakan hari ulang tahunmu. Gugu Dugong pun sangat terharu. Mungkin ini adalah ulang tahunnya yang terbaik. Itu menangis. Di sebuah bukit nan jauh dari desa, hiduplah seorang ibu yang miskin dengan anak perempuannya. Anak perempuannya itu amat cantik, akan tetapi memiliki sifat yang amat buruk. Ia adalah seorang pemalas dan tidak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Setiap hari, selain malas, setiap hari ia hanya melenggok dan mengagumi kecantikannya. Suatu hari, mereka akan turun ke desa untuk berbelanja. Perjalanan itu sangat jauh. Anak perempuan itu berjalan di depan ibunya dengan pakaian rapi dan bersih. Ibunya berjalan di belakang anak perempuan itu dengan pakaian kotor dan lusuh. Tidak ada satupun orang yang menjumpai mereka di perjalanan. Saat sampai di pasar, orang-orang menanya kepada anak perempuan itu, "Siapakah orang yang di belakangmu itu? Apakah ia ibumu?" Jawab anak perempuan itu, "Bukan, ia adalah pembantuku." Setiap kali ia ditanya oleh orang-orang di sekitarnya, ia selalu menjawab itu. Ibunya mendengar itu hatinya terasa pecah dan sedih. Ibunya pun berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, tegurlah anakku." Lalu tiba-tiba anak perempuan itu berubah menjadi batu dari kaki hingga ke atas. "Ibu, ampuni aku, Ibu. Ibu, ampuni aku," kata anak perempuan itu. Tetapi ucapannya itu sudah terlambat. Tubuhnya pun sudah menjadi batu. Tetapi tetap meneteskan air mata dari mata anak itu. Semenjak itu disebutlah dia batu menangis. Gaby. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan menjadi anak yang durhaka. Hargailah orang tuamu dan hormatilah orang tuamu. Gaby. Di sebuah hutan, hiduplah bermacam-macam hewan dari yang kecil seperti semut sampai yang terbesar seperti gajah. Gajah adalah hewan yang paling angkuh dan sombong. Para hewan takut kepada gajah karena gajah dapat mengalahkan harimau di raja hutan. Pada suatu hari, gajah mengadakan perlombaan. Semua binatang mengikuti perlombaan tersebut. Siapa yang menang boleh menggantikan gajah sebagai raja hutan. Saat para hewan melihat tubuh gajah, hewan-hewan itu langsung mundur. Bertingkatlah kesombongan gajah. Gajah tertawa terbahak-bahak sambil berkata seperti, "Hahaha, kalian itu sangat lemah. Kalian tidak mungkin dapat mengalahkan aku. Aku yang paling kuat." Pada saat gajah menertawakan hewan-hewan tersebut, datanglah semut dari ranting-ranting pohon. "Halo gajah, apakah aku bisa mengikuti perlombaan ini?" Gajah berkata, "Hahaha, kau tidak mungkin bisa mengalahkan aku." Semut berkata, "Oke, aku akan mengakui kau adalah yang paling hebat, tetapi kau belum pernah merasakan gigitanku yang amat sakit ini." Gajah ditantang dan terima tantangan. Semut perlahan-lahan memasuki telinga gajah yang lebar dan besar itu. Semut mulai memanggil kawan-kawannya dan menggigit telinga tersebut. Gajah hanya bisa berguling-guling kesakitan. Lalu gajah
meminta maaf kepada semut, lalu semua hewan pun dimaafkan. Gajah meminta maaf kepada semua hewan. Lalu gajah merasa malu terhadap dirinya. Akhirnya semua tidak ketakutan lagi karena mereka semua adalah teman di hutan itu. Terima kasih. Pesan moral dari cerita tersebut adalah jangan bersikap sombong karena sombong tidak ada di atas segalanya. Terima kasih. Selamat siang Bu Lastri. Hari ini saya akan menceritakan tentang asal mula Candi Prambanan. Asal mula Candi Prambanan. Di sebuah desa bernama Prambanan, ada kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Prabu Baka mempunyai seorang gadis bernama Roro Jonggrang. Prabu Baka gugur di medan perang akibat dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso memimpin kerajaan Prabu Baka. Bandung Bondowoso melihat kecantikan Roro Jonggrang. Prabu Baka Bandung Bondowoso ingin memperistri Roro Jonggrang. Roro Jonggrang memberi syarat kepada Bandung Bondowoso untuk membuat 1000 candi dan 2 buah sumur yang dalam. Bandung Bondowoso mempunyai bala pasukan tentara untuk membuat 1000 candi dan 2 buah sumur yang dalam. Pada pukul 4 subuh, candi dan sumur hampir selesai. Lalu Roro Jonggrang pun panik. Ia berpikir untuk membangunkan gadis-gadis di desa dan menumbuk padi serta membakar jerami. Lalu ayam berkokok bersaut-sautan. Suasana seperti pagi hari. Pasukan Bandung Bondowoso pun menghilang. Bandung Bondowoso sangat marah. Lalu Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca 1000 candinya. Sekian dan terima kasih Bu Lastri. Malin adalah salah seorang pemuda yang ceria. Dia dulu bertinggal sama ibunya dan mereka amat miskin. Ayahnya pergi untuk mencari uang di daerah lain. Saat maling kundang bertumbuh, maling juga akan mencari uang di daerah lain. Ia bilangnya kepada ibunya dan ibunya sangat sedih. Tapi maling bilang bahwa ia akan kembali. Beberapa lama ibunya maling kundang bertumbuh tua dan ia setiap hari berdoa supaya maling bisa balik. Suatu hari ibunya maling mendengar bahwa sebuah perahu besar akan kembali. Ibunya maling senang banget mendengarinya. Terus ia lari ke perahu itu dan melihat maling.
Malin berjalan dengan tampan dan gagah bersama istrinya yang cantik. Ibunya memanggil Malin, tapi istrinya Malin menanya kepada Malin, "Siapa orang itu?" Malin bilang dia adalah seseorang pengemis biasa. Ibunya amat sedih dan marah. Ia berdoa kepada Tuhan supaya mengasih Malin hukuman. Saat kapalnya Malin berjalan balik, ada ombak besar dan badai. Malin bermohon supaya ombak itu dan badai berhenti. Tapi terlalu terlambat dan Malin menjadi batu dan perahunya hancur. The end. Hari ini saya akan menceritakan tentang legenda batu menangis di sebuah bukit yang jauh dari desa di Kalimantan Barat. Hiduplah seorang ibu yang amat miskin dengan anak perempuan yang cantik. Namun perilaku sang anak perempuan amatlah buruk, yaitu sangat malas dan manja. Ia tidak pernah membantu sang ibu sekalipun melakukan pekerjaan. Kerjanya setiap hari hanyalah bersolek di depan cermin dan mengagumi kecantikannya. Sampai suatu hari mereka berdua akan pergi ke pasar. Sang anak pun menggunakan pakaian yang indah dan bagus, namun sang ibu menggunakan pakaian yang lusuh dan dekil. Di perjalanan menuju ke pasar, ada orang yang bertanya kepada sang anak, "Gadis cantik, apakah orang yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Sang anak pun menjawab, "Tidak, ia hanyalah pembantuku." Begitulah jawaban sang anak setiap kali ditanya orang. Lalu terlukalah hati sang ibu. Lalu dengan sedih ia memohon kepada Tuhan agar menegur sang anak yang selama ini tega menyakitinya. Rupanya doa sang ibu dikabulkan oleh Tuhan. Perlahan-lahan tubuh sang anak berubah menjadi batu dimulai dari kaki ke atas. Sebelum semuanya menjadi batu, sang anak pun memohon ampun kepada sang ibu. Ibu ampuni aku, Ibu ampuni aku." Namun apa yang dikatanya semuanya telah terlambat. Tubuhnya telah berubah menjadi batu. Namun meskipun menjadi batu, ia masih dapat menitikkan air mata. Lalu maka itu batu tersebut disebut dengan batu menangis. Dongeng tentang Malin Kundang. Pada suatu hari hiduplah seorang anak dan ibu. Ibu tersebut memiliki anak bernama Malin Kundang. Mereka hidupnya amat miskin. Malin Kundang adalah seorang pemuda yang gagah. Pada suatu hari, Malin Kundang ingin pergi merantau ke daerah lain. Tetapi ibunya sedih karena tidak ada yang menemaninya di rumah. Tetapi Malin Kundang juga berjanji kepada ibunya kalau saat sukses, Malin Kundang akan kembali ke daerah asalnya untuk menjemput ibunya. Malin Kundang bermaksud untuk ikut dengan orang yang memiliki kapal besar. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, tidak ada pesan dari Malin Kundang. Ibu Malin Kundang sangat cemas. Akhirnya setiap hari ia pergi ke pelabuhan untuk mengecek jika Malin Kundang sudah kembali atau belum. Tetapi saat ia bertemu dengan orang yang ikut merantau dengan Malin Kundang, ibunya bertanya, "Malin Kundang ada di mana?" Tetapi orang tersebut menjawab kalau Malin Kundang tidak tahu kabarnya. Akhirnya beberapa hari kemudian ibunya juga bertemu lagi dengan temannya yang ikut merantau. Orang tersebut bilang kalau Malin Kundang akan kembali sebentar lagi. Ibunya sangat senang. Keesokan harinya Malin Kundang kembali
Tetapi orang-orang di situ sangat ramai. Akhirnya ibunya berhasil menerobos orang-orang di situ. Ibunya langsung berlari ke Malin Kundang dan memeluknya. Malin Kundang sebenarnya senang karena melihat ibunya kembali, tetapi ia malu karena ibunya sudah compang-camping, bungkuk dan lusuh. Akhirnya Malin Kundang mendorong ibunya dan berkata kalau ibunya yang sekarang itu adalah seorang pengemis tua. Akhirnya ibunya sangat sedih dan marah. Ia langsung berdoa kepada Tuhan untuk mengutuknya menjadi batu. Saat Malin Kundang ingin kembali ke daerah ia merantau, doa ibunya dijawab oleh Tuhan. Kapal Malin Kundang dipotong-pantingkan oleh ombak. Lalu Malin Kundang akhirnya terdampar di sebuah pulau. Malin Kundang sadar ia telah berbuat kesalahan kepada orang tuanya. Ia meminta ampun kepada Tuhan agar dosanya dapat diampuni, tetapi sudah terlambat. Tubuh dia sudah menjadi batu. Tamat. Selamat siang Bu Lasti. Saya akan menceritakan sebuah cerita berjudul Petani yang Sabar dan Jujur. Dikisahkan sebuah desa yang sangat kering. Hiduplah seorang petani jagung yang sabar dalam menjalani hidupnya. Di desa tersebut sangat jarang hujan turun. Dalam setahun dapat dihitung dengan jari berapa kali hujan yang turun di desa tersebut. Sang petani tinggal di bukit hutan jati yang berambas daun-daunnya. Suatu hari, sang petani jagung ingin pergi ke kebun jagungnya yang berjarak sangat jauh dari rumahnya. Di perjalanan, sang petani menemukan sebuah pohon jati yang tumbuh miring. Sambil memperhatikan pohon tersebut, sang petani menemukan sebuah kendi berisi air. Karena petani sangat haus, petani hampir meminum air tersebut. Tetapi karena ingat itu bukan miliknya, sang petani tidak jadi untuk meminum air tersebut. Lalu sang petani melanjutkan perjalanannya. Saat di jalan, petani melihat sebuah emas yang berkilat dari kejauhan. Petani tergiur oleh emas tersebut, tetapi ia ingat itu bukan miliknya. Lalu ia meletakkan kembali emas tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Di perjalanannya, sang petani melihat sebuah kayu yang menghalangi perjalanannya. Sang petani dengan susah payah meminggirkan pohon tersebut ke pinggir jalan. Lalu ia melanjutkan perjalanannya. Saat sampai di kebun jagungnya, ia beristirahat di pohon yang cukup rindang daunnya. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah melihat pohon tersebut sebelumnya. Lalu terdengarlah suara, "Wahai petani, kau sangat sabar dan jujur. Aku sangat menghargai sikap sabarmu dan tidak mengambil yang bukan milikmu. Sekarang kamu akan menikmati kebun jagungmu." Lalu sang petani beranjak ke kebunnya dan memanen jagung. Betapa kagetnya sang petani mengetahui bahwa jagungnya sangat bagus.
karena biasanya jagungnya sangat mengecewakan. Biasanya jagungnya sangat kering dan bongkolnya kecil atau busuk. Petani pulang dengan sangat gembira karena jagungnya sangat bagus. Terima kasih, Bu Lastri. Perkenalkan, nama saya Kisah, saya kelas 4A absen 31. Hari ini saya akan mau menceritakan dongeng tentang semut dan gajah. Dahulu kala, hiduplah sebuah gajah. Dia sangat sombong karena dia telah mengalahkan raja hutan yaitu sang harimau. Pada suatu hari, ada semut. Dia adalah salah satu binatang yang paling kecil di hutan. Gajah sedang melewat, tetapi semut memanggilnya dan mengobrol bersamanya. Tetapi gajah tidak menyukainya. Jadi si gajah menyisap air dari tanah dan menyemprotkan ke semut. Semut sangat marah. Jadi semut membuat rencana untuk membuatin gajah jadi marah. Keesokan harinya saat gajah sedang tidur, semut masuk ke dalam kupingnya tanpa ada orang mengetahui. Ia menggigit kuping gajah sampai gajah berteriak-teriak. Gajahnya berteriak sambil menangis untuk siapa yang masuk di kupingnya itu untuk keluar. Tetapi saat semut keluar, gajah sangat terkejut dan sedih. Ia berjanji untuk tidak mengganggu sang semut dan hewan-hewan lain untuk selama-lamanya. Selesai. Terima kasih. Hai, nama saya Leon. Saya dari kelas 4A dengan nomor absen 7. Saya akan menceritakan cerita rakyat Malin Kundang. Malin Kundang adalah seorang pemuda yang gagah. Ia tinggal bersama ibunya. Mereka miskin banget. Kemiskinannya membuat Malin Kundang ingin meninggalkan ibunya untuk bekerja dengan seorang yang mempunyai kapal yang besar. Saat Malin Kundang pergi, ibunya sangat sedih. Setiap hari, ibunya akan menunggu kedatangan Malin Kundang untuk bertahun-tahun. Sampai satu hari, sebuah kapal yang besar datang ke desa tempat tinggal ibu Malin Kundang. Beberapa saat lagi, seorang pemuda yang tampan keluar dengan istrinya yang cantik. Ternyata pemuda yang tampan itu adalah Malin Kundang. Ibunya sangat senang kalau Malin Kundang sudah pulang. Ia berlari ke Malin Kundang dan memeluknya. Malin Kundang senang kalau ia pulang dan bisa bertemu ibunya lagi. Tapi ia juga malu karena ibunya sudah tua dan bajunya sudah berceping-ceping. Ia mendorong ibunya yang sedang memeluknya dan bilang kalau itu bukan ibunya, tapi cuma seorang pemiskin. Ibunya kecewa dan sedih banget. Berdoa ke Tuhan kalau Malin Kundang dihukum. Kapal Malin Kundang terkena badai saat
lagi pulang. Dan maling kundang menjadi batu di sebuah pulau. Ini adalah cerita maling kundang. Aku berharap kita bisa mengikuti pesan moral di cerita ini. Bye. Yaitu maling kundang. Maling kundang adalah seorang pemuda yang gagah. Ia tinggal bersama ibunya. Mereka berdua sangat miskin. Suatu hari, maling kundang ingin merantau untuk mengubah nasibnya. Ia ingin pergi bersama kapal yang besar. Ibu maling kundang sangat sedih. Dan maling kundang berjanji akan kembali. Pada suatu hari, ibu maling kundang pergi ke pantai untuk melihat apa maling kundang sudah datang. Beberapa tahun kemudian, ibu maling kundang menjadi tua dan sakit-sakitan. Ia mendengar berita bahwa ada kapal besar yang merantau di dekat pantai. Ibu maling kundang sangat senang dan melihat banyak orang yang mengerumuni kapal besar itu. Maling kundang melihat seorang pemuda yang gagah, yaitu maling kundang. Ibu maling kundang berhasil menerobos dan memeluk maling kundang sangat erat. Maling kundang merasa bahagia, tapi ia sangat malu karena ibu maling kundang tua dan pakaiannya robek-robek. Ibu maling kundang mengomong itu adalah pengemis. Ibu maling kundang sangat sedih dan marah. Ia berdoa kepada Tuhan agar diberi pelajaran. Ia memohon dan doanya dikabulkan. Kapal besarnya diombak-ambik ombak yang besar. Dan maling kundang memohon, tapi sudah terlambat. Ia berubah menjadi batu. Selesai. Selamat pagi Bu Lasmi, saya dapat nilai kelas 4A nomor absen 6. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang dongeng maling kundang. Pada suatu hari tinggallah seorang ibu dan anak. Anak itu bernama maling kundang. Maling kundang tidak mempunyai seorang ayah. Saat dia hampir dewasa, ia ingin bekerja. Ia meminta pekerjaan dari pemilik kapal besar. Lalu akhirnya ibunya mengizinkannya. Lalu bertahun-tahun ibunya itu sudah menunggu dia. Setiap hari ibunya itu pasti ke pantai untuk melihat. Siapa tahu ada kapal anaknya. Pada suatu saat ibunya itu ke pantai lagi dan melihat kapal yang sangat besar. Lalu di atas kapal itu terlihat laki-laki yang sangat gagah dan istrinya yang cantik. Laki-laki itu adalah maling kundang. Lalu ibunya itu langsung memeluk maling kundang. Maling kundang merasa malu. Walaupun dia itu dalam hati senang karena bisa bertemu ibunya. Tapi istrinya bertanya, siapa itu? Karena ibunya maling kundang sudah tua dan memakai pakaian yang compang-camping. Lalu ia tidak mengakui ibunya. Ia hanya bilang bahwa itu adalah pengemis biasa yang mengaku-ngaku sebagai ibunya. Lalu ibunya sakit hati dan berdoa kepada Tuhan untuk membalas perbuatan maling kundang. Lalu saat maling kundang berjalan pulang, kapalnya diombang-ambingkan
dan pecah. Lalu dia menjadi batu. Malin Kundang. Pada zaman dahulu hiduplah seorang lelaki bernama Malin Kundang. Ia tinggal berdua dengan ibunya. Pada saat Malin dewasa, ia hendak pergi merantau mengunjungi daerah lain. Ia meninggalkan ibunya sendiri di rumah. Ibu Malin selalu menunggu kedatangan Malin pulang. Tetapi Malin tidak pulang. Akhirnya pada suatu hari, Ibu Malin mendengar kabar bahwa ada kapal yang akan mengunjungi daerahnya. Ibu Malin segera mengunjungi pantai dan menemui anaknya, tetapi anaknya tidak mengakui ibunya karena malu. Ibu Malin berdoa kepada Tuhan agar membalas perlakuan buruk Malin dan mengubahnya menjadi batu taman.